Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 2 dan 14 sampai 15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 2 dan 14 sampai 15. Inti dari ayat emas renungan kita adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah, tempat kediaman kita, ditulis oleh Karen Huang. Kisah inspiratif, suatu sore ketika saya sedang jogging tak jauh dari sebuah lokasi pembangunan di kompleks kami, seekor anak kucing yang kurus dan kotor mengeong dengan memelas dan mengikuti saya sampai ke rumah. Hari ini, Miki telah menjelma menjadi kucing dewasa yang sehat dan gagah. Ia menikmati kehidupan yang nyaman di rumah kami, dan keluarga kami sangat menyayanginya. Setiap kali saya jogging melewati jalan tempat saya menemukannya, saya sering membatin, "Terima kasih, Tuhan, Miki tidak lagi hidup di jalan. Dia punya rumah sekarang." Mazmur 91 berbicara tentang orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang tinggal bersama Allah. Kata Ibrani untuk duduk di sini berarti tinggal, menetap selamanya. Ketika kita tinggal di dalam Allah, Dia memampukan kita untuk hidup sesuai dengan hikmat-Nya dan mengasihi Dia melebihi segalanya. Allah menjanjikan kepada kita penghiburan dari kebersamaan dengan Dia untuk selamanya.
Dia juga menjanjikan kehadirannya yang memberi rasa aman di saat kita melewati kesukaran duniawi. Meski kesulitan akan datang, kita dapat bersandar pada kedaulatan, hikmat, dan kasih-Nya, serta dalam janji-Nya untuk melindungi dan membebaskan kita. Ketika kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita, kita hidup dalam naungan Yang Maha Kuasa. Mazmur 91 ayat 1. Tidak ada masalah yang dapat menyentuh kita kecuali atas seizin hikmat dan kasih-Nya yang tak terbatas. Inilah keamanan yang kita terima dari Allah, tempat kediaman kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa artinya menjadikan Allah sebagai tempat kediaman kita? Bagaimana respons Anda terhadap kesulitan berubah ketika Anda memilih untuk duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi? Hal ini patut kamu ketahui. Mazmur 91 ayat 11-12 adalah salah satu dari banyak bagian Mazmur Perjanjian Lama yang dikutip dalam Perjanjian Baru. Ketika Yesus dicobai di Yerusalem, iblis berkata kepadanya, "Jika engkau Anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lukas 4 ayat 9-11. Mazmur 91 memang lagu tentang perlindungan Allah. Tetapi ayat-ayat yang dikutip iblis digunakan secara tidak tepat. Apa yang dilakukannya adalah penyalahgunaan kitab suci. Kutipannya dimaksudkan untuk mencobai Yesus agar menguji Allah dengan menempatkan dirinya sendiri dalam bahaya. Namun, alih-alih mencobai Allah, Yesus senantiasa mempercayai pribadi yang menyatakan dirinya sebagai "Anakku yang kukasihi", hingga kematiannya di kayu salib. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.